Nah, sekarang tinggal kita siram pakai saus cukonya. Dan ini dia pempek dos tanpa ikan tenggirinya sudah siap kita sajikan. Gimana, terlihat enak dan mantap sekali bukan? Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain resep pempek dos tanpa ikan tenggirinya. Pempek homemade yang simpel namun sangat enak sekali rasanya. Yang admin jamin siapapun yang mencicipinya pasti bakalan ketagihan dengan rasanya. Bisa sebagai cemilan, bisa juga sebagai ide untuk jualan. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung mulai tutorial cara membuat pempek dosnya. Tapi di sini kita akan membuat kuah cuko atau saus cukonya terlebih dahulu. Kita buat 1 hari sebelum membuat pempeknya. Alasannya adalah supaya kita tidak terlalu repot saja. Terlebih saus cukonya ini bisa kita simpan lama di lemari es. Oke, untuk membuat kuah cukonya bahan-bahannya antara lain 4 siung bawang putih dan juga 10 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bebas, mau pakai yang hijau semua seperti ini atau dicampur dengan cabai rawit domba pun tidak masalah. Yang jelas, semakin banyak cabainya maka rasa kuah cukonya akan semakin pedas. Jadi sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Tapi kalau sobat mau membuat sambal pempeknya terpisah juga tidak apa-apa. Tinggal pisahkan saja cabai rawitnya dan buat sambal pempeknya secara terpisah. Ya, bumbunya kita ulek kasar saja seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita memasaknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat air gula merahnya. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 500 ml air dan juga 100 gram gula merah. Dan sekarang tinggal kita tunggu sampai gula merahnya ini mencair. Paling sekali-kali kita bisa mengaduk-aduknya. Oke, setelah kita rebus beberapa waktu dan gula merahnya sudah larut seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan bahan lainnya yaitu 5 buah mata asam jawa dan juga ulekan bawang putih dan cabai rawit yang tadi sudah kita haluskan. Selanjutnya tinggal kita aduk sebentar, kemudian tinggal kita tutup dan kita masak kembali kira-kira 10 menitan supaya aroma cabai dan bawang putihnya ini keluar. Oke, setelah 15 menitan kita merebusnya, sekarang kita bisa tambahkan bahan selanjutnya yaitu setengah sendok teh garam. Lalu 1-2 sendok makan kecap ikan supaya kuah cukanya ini ada aroma-aroma ikannya sehingga rasa kuah cukanya menjadi lebih enak. Selanjutnya kita tambahkan juga cuka makan sebanyak 1-1,5 sendok makan. Dan yang terakhir kita tambahkan juga gula pasir sebanyak 1,5-2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Dan yang terpenting jangan lupa kita cicipi. Kalau rasanya masih kurang pas, maka kita bisa menambahkan lagi bumbunya sedikit. Contohnya di sini kita menambahkan garam dan cukanya lagi sedikit. Oke, selanjutnya kita tinggal mengaduk-aduknya supaya bahan tambahan yang baru saja kita masukkan bisa tercampur dengan baik. Tapi kalau rasanya sudah pas, maka tinggal kita angkat, lalu kita dinginkan. Kemudian kita saring, tempatkan dalam wadah, dan sekarang saus atau kuah cukonya sudah siap kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita akan membuat adonan untuk pempek dos atau pempek tanpa ikannya. Nah, untuk membuatnya, pertama kita akan membuat adonan biangnya terlebih dahulu. Dan untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita haluskan 5 siung bawang putih. Nah, setelah selesai kita sisihkan dulu untuk sementara. Selanjutnya kita siapkan air sebanyak 250 ml. Kita tuang langsung ke dalam panci. Kemudian masukkan juga 125 gram tepung terigu. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur. Nah, setelah tercampur seperti ini, sekarang kita bisa masukkan bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Lanjut kita masukkan juga kaldu ayam bubuk kira-kira setengah sampai 1 saset kecil. Lalu tambahkan juga garam kurang lebih 1/4 sampai setengah sendok teh, gula pasir sebanyak setengah sendok teh, dan terakhir minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Oke, sekarang kita tinggal mengaduknya sampai tercampur rata.
Ya, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sudah terlihat lembut dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal. Sekarang tinggal kita panaskan di atas kompor, tapi pastikan kita menggunakan api kecil saja. Oke, sekarang kita harus terus mengaduknya supaya proses pembuatan biang ini tidak gagal dan bisa matang merata. Karena biasanya tidak perlu waktu yang lama, maka adonan ini akan segera menggumpal. Nah, seperti ini dia mulai menggumpal. Nah, pada tahap ini kita harus terus menguleninya sampai adonan biang ini terlihat lebih lembut seperti ini. Nah, kalau adonan biangnya sudah terlihat seperti ini, maka kita bisa matikan apinya. Lalu kita angkat dan kita dinginkan. Oke, setelah adonan biangnya dingin, sekarang kita bisa tambahkan 1 butir telur. Nah, selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Dan 2 telur yang tersisa akan kita gunakan sebagai isian. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka. Di sini kita menggunakan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Tambahkan saja secara bertahap supaya mudah menguleninya. Di sini kita sisakan sedikit tepung tapiokanya sebagai taburan supaya nanti tidak lengket. Oke, kalau adonan pempeknya sudah tidak lengket, tidak terlalu lembek dan mudah juga untuk dibentuk, maka itu artinya adonan pempeknya sudah jadi dan tinggal kita bentuk sesuai selera. Contohnya di sini kita membuat pempek yang model lenjer yang bulat memanjang seperti ini, atau model pempek kapal selam yang bisa kita isi pakai telur. Oh iya, untuk 2 telur yang tersisa ini telurnya sudah kita buat menjadi telur kocok yang akan kita tuang menjadi isian pempeknya seperti ini. Oke, kita tuang. Selanjutnya tinggal kita rapatkan supaya telurnya tidak keluar. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana? Bagus bukan? Atau jika ingin lebih mudah, maka telurnya bisa kita buat menjadi telur rebus terlebih dahulu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita bisa lebih mudah membentuknya tanpa takut telurnya bocor keluar. Oke, seperti inilah kira-kira nanti hasilnya. Gimana hasilnya? Cukup bagus bukan? Dan sekarang pempeknya tinggal kita rebus saja. Nah, sebelum kita merebus pempeknya, airnya ini akan kita kasih minyak kelapa dulu. Cukup 2 sendok makan saja. Fungsinya adalah supaya pempeknya tidak saling menempel atau supaya nanti pempeknya tidak menjadi lengket. Dan untuk lamanya perebusan kita akan rebus selama 15 menitan. Oke, setelah 15 menitan kita merebusnya, sekarang bisa dilihat pempeknya sudah mengapung. Sebagian mungkin masih menempel di bawah. Nah, bisa dilihat sudah mengapung semuanya, maka itu artinya pempeknya sudah matang. Jadi kita bisa mengangkatnya. Nah, setelah diangkat paling nanti tinggal kita diamkan dulu hingga dingin. Baru setelah itu kita bisa menggorengnya atau menyimpannya di dalam wadah. Oke, sekarang kita tinggal menggorengnya saja. Dan untuk menggorengnya usahakan kita menggunakan api sedang saja supaya dalamnya bisa matang dan kulit luarnya tidak menjadi keras. Namun untuk tingkat kematangannya silakan sesuaikan saja dengan selera masing-masing, karena pastinya ada yang suka kering namun ada juga yang suka tidak terlalu kering. Oke, setelah kita potong-potong jangan lupa tambahkan pelengkap seperti mie dan potongan timun. Dan terakhir kita siram dengan kuah cukonya. Dan ini dia resep pempek dos tanpa ikannya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat mantap dan enak sekali bukan? Jadi meski pempeknya ini tanpa ikan sama sekali, tapi untuk rasanya tidak akan kalah dengan pempek keliling yang suka lewat di depan rumah kita. Jadi ayo dicoba karena keluarga di rumah pasti suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Sekala Simple mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.